Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alneus Niar, NPM 1950235. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku produsen dalam dua faktor berubah. Fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Dengan demikian pula, sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari pengguna dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu atau least cost combination. Dalam menjawab masalah tersebut perlu memahami beberapa konsep. Yang pertama ada isokwan atau isoproduk atau kurva produk sama. Yang kedua ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan yang terakhir ada isocost atau price line atau garis harga. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai isokwan atau kurva produk sama. Isokwan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Di sini ada contoh tabel 5.3 yaitu kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output Y dan 150 unit output Y. Sini terdapat tabel, bisa terlihat. Dari tabel tersebut dapat digambarkan dua isokwan untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Lalu di sini juga ada gambar 5.4 mengenai isokwan untuk output 100 dan 150. Isokwan mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifference curve. Cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Terlihat di sini 150 di atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi dibanding yang 100. Isokwan bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan isokwan untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 plus 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2, yaitu 2X1 sama dengan 100 minus 4X2. X1 sama dengan 50 minus 2X2. Dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel berikut. Sini ada tabel Y sama dengan 100, X1 48, 46, 44, dan seterusnya. Selanjutnya X2-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva isoquantnya. Dengan cara yang sama, dapat dibuat isoquant untuk Y sama dengan 150, 200, dan seterusnya. Selanjutnya ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution.
Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini ada contoh untuk mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3. Lalu ini ada tabel 5.2 MRTS X1 X2 dari tabel 5.3 untuk output 150. Ini terdapat tabelnya. Selanjutnya yang ketiga ada isokos atau garis harga. Untuk meminimumkan keuntungan, produsen atau perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau isokos. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misal X1 dan X2, dan dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalnya M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data A, harga faktor-faktor produksi yang digunakan, dan 2, sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut, yaitu M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2. Jadi P2 X2 sama dengan M min P1 X1. Lalu X2 sama dengan M per P2 minus P1 per P2 dikali X1, yaitu persamaan garis harga. Persamaan garis harga dapat digambarkan sebagai berikut. Sini ada gambar mengenai garis harga. Ini merupakan garis harga atau isokos. Kombinasi dua input dengan biaya terendah atau less cost combination. Persoalan less cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau mensubstitusi. Jadi, selama delta X2 dikali P2 lebih besar dari delta X1 dikali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Lalu, biaya sudah mencapai maksimum apabila delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1, atau delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2, atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2. Dengan itu, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, isokan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Yang kedua ada daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2 atau syarat kecukupan. Untuk MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per PMX2 sama dengan P1 per P2, atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Jika diambil contoh dari kasus tabel 5.5,
Jika harga X1 sama dengan 200 dan harga X2 sama dengan 1000 per unit, maka least combination adalah para penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini, P1 per P2 atau 200 per 1000 sama dengan delta X2 per delta X1 atau 0,2. Pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan maksimum. Dari dalil least cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produk optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah least cost combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Lalu adapun persamaannya, delta Y per delta Y dikali delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2 atau delta Y per delta X1 dikali delta X2 per delta Y sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per PMX2 sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Persamaan tersebut merupakan persamaan dalil dari least cost combination seperti telah dijelaskan di muka bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2 sama dengan PMXN per PN sama dengan 1 P per Y. Dengan itu, dalil least cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan least cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat, ini ada grafik dari grafik least cost combination. Titik singgung P antara isoc dan isoquen merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan least combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalnya, diketahui fungsi produksinya itu Y sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3. Dan harga satuan X1 sama dengan 5.000 dan harga satuan X2 yaitu 3.000. Maka tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Dalam menjawab persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan Lagrange multiplier, sehingga bentuk fungsi, tujuan atau objective function menjadi seperti ini. Minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor-faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1, X2, dan lambda harus sama dengan 0, sedangkan derivatif kedua harus positif. Lambda adalah koefisien Lagrange multiplier. Adapun perhitungannya, turunan parsial E per turunan parsial X1 sama dengan 5.000 minus 2 lambda X1, X2 pangkat 3 sama dengan 0. Turunan parsial E per turunan parsial X1 sama dengan 3.000 minus 3 lambda X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 sama dengan 0. Yang ketiga ada turunan parsial E per turunan parsial X1 sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3 minus 100 sama dengan 0.
Lalu 2 lambda X1 X2 pangkat 3 sama dengan 5000. Lalu lambda sama dengan 5000 per 2x1 x2 pangkat 3. Selanjutnya 3 lambda x1 pangkat 2 x2 pangkat 2 sama dengan 3000. Lambda sama dengan 3000 per 3x1 pangkat 2 x2 pangkat 2. Lalu 3000 per 3x x1 pangkat 2 x2 pangkat 2 sama dengan 5000 per 2x1 x2 pangkat 3. Lalu 15000 x1 pangkat 2 x2 pangkat 2 sama dengan 6000 x1 x2 pangkat 3. Selanjutnya 5x1 sama dengan 2x2, x1 sama dengan 0,4 x2, x2 sama dengan 2,5 x1. Lalu x1 x2 pangkat 3 sama dengan 100. X1 pangkat 2 dikali 2,5 x1 pangkat 3 sama dengan 100. 15.625 x1 pangkat 5 sama dengan 100. X1 pangkat 5 sama dengan 100 per 15.625 sama dengan 6,4. X1 sama dengan akar 5, 6,4 sama dengan 1,45. X2 sama dengan 2,5. X1 sama dengan 2,5 dikali 1,45 sama dengan 3.625. Jadi dengan kombinasi X1 dan 1,45 dan X2 sama dengan 3.625, biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya produksi tersebut adalah 5.000 dikali 1,45 ditambah 3.000 dikali 3.625, yaitu hasilnya 18.125. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.